Untuk yang pertama, saya akan mengecek Babinski reflex. Yaitu yang pertama, silakan rileks siapa ya. Yang kedua, yaitu adalah sebelum melakukan pemeriksaan Babinski reflex, saya akan memegang kaki pasien tepatnya pada pergelangan kaki pasien. Selanjutnya saya akan menggoreskan permukaan kaki pasien menggunakan ujung dari reflex hammer di bagian ininya. Lalu goresan dimulai dari bagian lateral ke medial, yaitu dari bagian ujung tumit kaki sampai ke head of metatarsal dari bonesnya. Seperti ini. Hanya goresan saja. Dan juga saya akan mengecek di bagian kaki salah satunya lagi dengan cara sama, yaitu memegang di bagian pergelangan kakinya lalu menggoreskan di bagian dari lateral ke median. Sudah. Lalu apabila positif, jika jempol pasien mengalami dorsifleksi dan jari lainnya mengalami abduksi, lalu bandingkan kedua sisinya. Untuk yang kedua, saya akan melakukan pengecekan Chadoc's reflex, yaitu yang pertama, Bapak boleh merilekskan kakinya apa ya. Nah, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan Chadoc's ini dengan pertama kali memegang kaki pasien, tepatnya pada pergelangan kakinya. Selanjutnya saya akan menggoreskan punggung kaki pasien menggunakan ujung dari reflex hammer seperti tadi, dengan goresan dimulai dari bagian lateral ke median, yaitu dari bagian mengelus kaki sampai ke bagian jempol kaki. Goresan halus seperti ini. Lalu untuk yang sebelah kakinya lagi, caranya masih sama. Nah, apabila positif, jika jempol pasien dorsifleksi dan jari-jari lainnya mengalami abduksi, lalu bandingkan kedua sisinya. Untuk pemeriksaan ketiga, saya akan melakukan pengecekan open hand reflex, yaitu yang pertama, Bapak boleh untuk merilekskan kaki terlebih dahulu. Lalu sebelum melakukan pemeriksaan open hand reflex, saya akan melakukan jari telunjuk dan jari tengah saya tertekuk seperti ini pada tulang tibialis proksimal, lalu bergerak ke bawah dengan tekanan sampai ke ujung distal tibia seperti diurut seperti ini. Dari tibia proksimal lalu ke bagian distal, dan untuk kaki sebelahnya lagi seperti ini. Lalu positif jika jempol pasien dorsofleksi dan jari lainnya mengalami abduksi, lalu bandingkan kedua sisinya, dan ternyata hasilnya pasien normal. Berikutnya untuk pemeriksaan keempat, saya akan melakukan pengecekan Gordon reflex. Yang pertama, Bapak boleh untuk merilekskan kembali kakinya Pak. Lalu berikutnya saya akan menekan dari otot gastrocnemius dari pasien dengan tidak terlalu kencang. Terlebih dahulu saya akan meminta pasien untuk menegukkan terlebih dahulu kakinya. Lalu saya akan memencet bagian dari gastrocnemiusnya tanpa terlalu keras. Lalu untuk berikutnya di kaki sebelahnya, rileks apa ya. Lalu positif jika jempol pasien mengalami dorsifleksi dan jari lainnya mengalami abduksi, lalu bandingkan kedua sisinya dan hasilnya normal. Untuk berikutnya, yaitu saya akan melakukan pengecekan, yaitu adalah Scaphier reflex. Nah, untuk Scaphier reflex sendiri, yaitu saya akan meminta pasien untuk merilekskan terlebih dahulu kakinya. Lalu yang kedua, saya akan menekan atau mencubit dari Achilles tendon pasien. Seperti ini, pertama ditekan sedikit-sedikit, lalu Achilles tendon sendiri ada sebelah sini. Lalu saya akan melakukan, yaitu adalah menekan atau mencubitnya. Lalu untuk kaki sebelahnya sendiri, rileks apa ya, seperti ini. Lalu positif jika jempol pasien mengalami dorsifleksi dan jari lainnya mengalami abduksi, lalu bandingkan kedua sisinya dan hasilnya normal. Pemeriksaan yang berikutnya, saya akan melakukan pengecekan Rossolimo reflex. Itu pertama saya akan meminta pasien untuk refleks terlebih dahulu kakinya. Setelah refleks, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu dengan pertama kali meletakkan tangan saya pada bagian pergelangan kaki pasien. Terus saya akan melakukan perkusi menggunakan reflex hammer pada permukaan anterior aspek dari plantar pedis pasien, yaitu seperti ini. Lalu untuk kaki yang sebelahnya, caranya sama. Lalu positif jika terdapat kontraksi dari jari-jari pasien, dan juga lalu bandingkan dari kedua sisi pasien. Untuk respon dari Rossolimo sendiri, dia berkebalikan dengan Babinski. Seperti itu. Untuk hasil pasien sendiri normal. Untuk berikutnya
Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Mendel Bechterew, di mana saya di sini akan meminta pasien untuk relax terlebih dahulu. Lalu sebelum melakukan pemeriksaan seperti dari Rossolimo sendiri, saya akan meletakkan tangan saya pada bagian belakang kaki pasien. Lalu saya akan melakukan perkusi menggunakan reflex hammer pada bagian anterior aspek dari dorsal pedis pasien. Seperti ini. Lalu untuk dari kaki sebelahnya sama caranya. Nah, di sini positif jika terdapat kontraksi dari jari-jari pasien. Lalu bandingkan kedua sisinya. Untuk hasil sendiri mirip seperti dari Rossolimo. Seperti itu. Untuk hasil dari pasien sendiri adalah normal. Berikutnya saya akan melakukan pengecekan Hoffmann-Tromner reflex. Yang pertama saya akan meminta pasien untuk relax terlebih dahulu. Lalu berikutnya saya akan memposisikan tangan pasien seperti ini. Lalu setelah diposisikan, saya akan mengambil jari tengah pasien dengan mendorongnya menggunakan jempol saya seperti ini, dengan kondisi fleksi untuk jari tengahnya sendiri. Lalu di sini saya akan berikan rangsangan kepada kuku jari tengah pasien, yaitu dengan cara menjentikan ke bawah atau disebut juga sebagai Hoffmann, sedangkan yang ke atas disebut sebagai Tromner. Seperti ini, Hoffmann, Tromner, Hoffmann, Tromner, Hoffmann, Tromner. Kondisinya apabila positif, pasien akan mengalami fleksi di bagian jari-jari lainnya. Lalu untuk tangan sebelah lagi, saya akan memposisikan tangan pasien, lalu akan menggunakan cara yang sama seperti tadi, yaitu mengambil jari tengahnya dalam kondisi fleksi, memberikan rangsangan kepada kukunya, yaitu apabila ke bawah disebut sebagai Hoffmann, sedangkan untuk yang ke atas disebut sebagai Tromner, dan positif apabila dia jari lainnya mengalami fleksi. Seperti itu. Lalu bandingkan kedua sisi dan setelahnya hasil dari pasien sendiri adalah normal.